Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 kelas 10-10 akan menjelaskan mengenai interaksi antar komponen ekosistem. Sebelumnya, kami perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Dita Alwadia dari absen 10. Dan saya Maisala Devi Cantika Sari dari absen 20. Saya Nailatul Fadilah Mas Prihatin dari absen 26. Yang pertama, mari kita bahas pengertian dari interaksi antar komponen ekosistem. Apa sih interaksi antar komponen ekosistem itu? Interaksi antar komponen ekosistem merujuk pada hubungan dan ketergantungan antara berbagai elemen biotik, makhluk hidup, dan elemen abiotik, faktor non-hidup, dalam suatu lingkungan. Interaksi ini memainkan peran penting dalam membentuk dinamika ekosistem. Dalam interaksi antar komponen ekosistem ini terbagi menjadi 8 tipe, yaitu netralisme, mutualisme, komensalisme, parasitisme, amensalisme, predasi, kompetisi, dan protokooperasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai netralisme. Netralisme merupakan hubungan atau interaksi makhluk hidup. Dalam hal ini, tidak ada yang diuntungkan ataupun yang dirugikan. Netralisme terjadi antara spesies yang memiliki kebutuhan yang berbeda. Dalam konteks ekologi, hubungan netral biasanya ditandai oleh kurangnya pengaruh positif atau negatif yang signifikan antara spesies-spesies tersebut. Contoh netralisme yaitu kambing dengan ayam yang tinggal dalam satu peternakan, tidak akan saling berkompetisi merebutkan makanan maupun wilayahnya. Yang kedua ada mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Hubungan ini sangat positif karena kedua belah pihak diuntungkan. Contoh mutualisme, yaitu kupu-kupu dan bunga dapat disebut sebagai salah satu bentuk simbiosis mutualisme, sebab kupu-kupu menghisap nektar yang ada pada bunga, sedangkan bunga mendapat bantuan penyerbukan dari hewan terbang itu. Selanjutnya, yang ketiga ada komensalisme. Seperti yang kita ketahui bersama, komensalisme adalah bentuk interaksi antar dua komponen atau spesies organisme di mana satu spesies mendapatkan manfaat tanpa memberikan dampak signifikan pada spesies lainnya. Artinya, spesies satu mendapatkan keuntungan tanpa merugikan atau memberikan manfaat langsung kepada spesies lainnya. Contoh komensalisme yang sering kita jumpai ada ikan remora yang memiliki peregangan berbentuk alat menyedot yang memungkinkannya melekat pada ikan besar seperti hiu atau paus. Remora mendapatkan mobilitas lebih besar dengan mengikuti ikan besar tersebut, sementara ikan besar tidak mendapatkan pengaruh negatif secara signifikan. Yang keempat, ada parasitisme. Parasitisme adalah bentuk hubungan simbiosis di mana satu organisme yang disebut parasit mengambil keuntungan dari organisme yang lain disebut inang dengan merugikan inangnya tersebut. Parasit biasanya mendapatkan nutrisi atau sumber daya yang diperlukan dari inangnya, sementara inangnya mengalami kerugian atau bahkan dapat mengalami penyakit atau kematian. Dapat dikatakan satu dirugikan dan satu diuntungkan. Contoh dari parasitisme ini adalah Simotoa asigua adalah parasit yang menyerang ikan. Setelah menyerang ikan, cacing ini memasuki mulut ikan dan menggantikan lidahnya. Cacing ini hidup sebagai parasit dalam mulut ikan tersebut, memakan sebagian makanan yang dikonsumsi oleh sang ikan atau inangnya. Yang kelima yaitu amensalisme. Amensalisme adalah jenis interaksi ekologis di mana satu organisme mengalami dampak negatif, sementara organisme lainnya tidak mendapatkan dampak apapun. Dalam situasi ini, salah satu organisme merugikan, sementara yang lainnya tidak terpengaruh atau hanya terpengaruh sedikit. Contoh amensalisme adalah tanaman raksasa dan vegetasi lainnya.
Tanaman raksasa yang menghasilkan kanopi yang lebat dan tinggi dapat menutupi cahaya matahari dari mencapai vegetasi di bawahnya, menghambat pertumbuhan Yang tanaman keenam lainnya. ada predasi. Predasi adalah interaksi antar makhluk hidup yang ditandai adanya pemangsa dan yang dimangsa. Perilaku predasi ini termasuk aksi memburu, menangkap, dan membunuh mangsa. Interaksi jenis ini menguntungkan bagi pemangsa namun merugikan bagi mangsa. Contoh predasi. Interaksi predasi ini merupakan bagian dari rantai makanan. Proses memangsa hewan lain ini merupakan bentuk dari menjaga keseimbangan ekosistem dan kontrol populasi hewan yang dimangsa. Yang ketujuh ada kompetisi. Interaksi kompetisi adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang saling menghalangi. Artinya, spesies-spesies tersebut saling bersaing untuk merebutkan sesuatu, misalnya makanan di ekosistem alam. Kompetisi dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Satu, kompetisi intraspesifik adalah kompetisi yang terjadi antar anggota spesies yang sama, di mana dua atau lebih orangutan jantan akan bersaing untuk mendapatkan pasangan dan juga daerah kekuasaan. Contohnya, beruang yang akan bersaing sesama spesiesnya untuk mendapatkan makanan di wilayah yang sama. Yang kedua, kompetisi interspesifik adalah kompetisi antar spesies yang berbeda untuk mendapatkan sumber daya dalam suatu tempat yang sama. Contohnya, singa dan hyena tinggal di lingkungan yang sama, berburu mangsa yang sama, dan mengais sisa-sisa hewan yang sama. Yang ke-8 yaitu protokoperasi. Protokoperasi adalah bentuk kerjasama antara dua organisme di mana keduanya saling menguntungkan tanpa ketergantungan yang erat satu sama lain. Dalam protokoperasi, hubungan antara kedua organisme tersebut bersifat sukarela dan tidak menyebabkan ketergantungan yang mendalam. Contoh protokoperasi adalah interaksi jamur dan ganggang dalam bentuk lumut kerang atau lichenes adalah jamur yang mendapatkan makanan dari hasil fotosintesis ganggang sementara. Ganggang memperoleh air, habitat, dan mineral yang diabsorpsi oleh jamur. Tadi adalah paparan penjelasan dari kelompok 2 mengenai simbiosis antar komponen ekosistem yang ada di sekitar lingkungan kita. Kurang lebihnya, kami mohon maaf, semoga dapat membantu dalam memahami mengenai simbiosis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.